GBL Beta. Halo. Ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Kita mau kembali beribadah, kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau angkat nyanyian buat Tuhan kita. Oke, dan khusus kali ini kita akan full lagu-lagunya penyembahan, biar kita boleh nikmati waktu ini, kita nikmati setiap kata-kata pujian yang kita naikkan. Yuk, mari sama-sama sebelum kita nyanyikan setiap lagu kita berdoa dulu bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini, untuk pagi ini kami kembali boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami boleh sama-sama memuji dan menyembah-Mu. Karena itu Tuhan, kami gak akan sia-siakan kesempatan ini, walaupun masih keadaannya seperti ini, tapi kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak berubah. Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengangkat nyanyian kami dari hati kami untuk Engkau. Haleluya. Amin. Yang rindu bertemu Tuhan kita nyatakan, Bapa, aku rindu bertemu muka dengan Engkau. Menyatakan
terindah, Engkau yang termanis, Engkau yang paling berharga dalam hidup kami. Walaupun keadaan kami susah, walaupun keadaan kami sulit, dan juga walaupun keadaan kami senang, walaupun keadaan kami lagi happy, Engkau tetap yang paling besar. Engkau yang melebihi segala apapun juga. Engkau yang melebihi kesedihan kami. Engkau juga yang lebih dari segala kebahagiaan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi ini kami juga mau fokus mendengar firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh dibentuk oleh firman-Mu pada pagi ini, Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, Jemaat Alberta, kita nyatakan sekali lagi pujian kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau nyatakan hanya Dia kekuatan kita, hanya Dia tempat perlindungan kita. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storms come in our way, nothing can separate us. Nothing compares to your love, for you are God. As far as the heavens above us, all your love is greater than everything. We've come to you and bowed down at your feet to worship you, our Lord. As far as the heavens above us, all your love is greater than everything. You are my God, you are my strength, you are my joy. Sejauh langit dan bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih buat saat ini. Kalau kami semua anak-anak-Mu boleh datang kepadamu dan boleh beribadah kepadamu. Sekalipun ibadah yang kami jalankan saat ini adalah ibadah online, tapi kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan selalu hadir dan ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami juga mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh menjalankan ibadah ini, kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami dan saat ini juga kami ingin mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kuasai hati dan pikiran kami, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, dan biarlah
Engkau tolong juga hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Shalom saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Pasti selalu baik dan luar biasa ya. Karena Yesus selalu menyertai kita dan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin ya saudara-saudara. Saudara, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk belajar sesuatu. Belajar sesuatu hal yang ada dalam diri setiap manusia, bahkan ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dan hal itu adalah hal yang sebenarnya Tuhan tidak suka, bahkan dibenci oleh Tuhan dan melukai hati Tuhan. Banyak hal-hal yang kita perbuat baik sengaja maupun tidak, itu seringkali melukai hati Tuhan. Karena itu kita perlu belajar saat ini untuk mengetahui hal-hal apa aja yang Tuhan benci, hal-hal yang Tuhan tidak mau itu ada di dalam diri dan kehidupan anak-anak Tuhan. Kita buka dari kitab Amsal saudara-saudara. Amsal 6, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai 19. Amsal 6 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara-saudara ya. Saudara simak dengan baik-baik. Amsal 6 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Saudara, seperti nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini saudara, dari ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 itu menjelaskan tentang kehidupan orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik itu orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Orang munafik itu orang yang suka sekali melawan perintah-perintah Allah, yang hidupnya itu bertolak belakang dengan setiap firman atau aturan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Dikatakan seperti ini di ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Mulut serong itu seperti apa sih? Jangan kita artikan mulut serong itu seperti mulut yang miring, atau mulut yang menyot, atau mulut yang tidak ada pada tempatnya. Bukan seperti itu. Itu arti harafiah. Mulut serong itu seperti sebuah kiasan. Mulut serong itu mulut yang sering mengeluarkan kebohongan, mulut yang sering berkata-kata tidak benar. Mulut serong itu kurang lebih mulut yang menyesatkan. Seperti itu saudara-saudara. Dan orang-orang yang memiliki mulut serong ini, mulut yang sering berbohong, sering tipu menipu, atau sering menyesatkan ini Tuhan katakan adalah hal yang tidak berguna, hal yang jahat di mata Tuhan, hal yang Tuhan tidak suka ada dalam diri anak-anaknya, saudara-saudara. Juga dikatakan di ayat selanjutnya, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya. Ini juga menjelaskan tentang pribadi orang munafik, saudara. Dikatakan di situ yang mengedipkan matanya. Yang mengedipkan matanya itu mengedipkan matanya seperti ini. Tapi pengertian mengedipkan mata seperti ini bukannya pengertian mata genit gitu. Orang yang genit atau orang yang lagi seumpamanya seorang pria naksir dengan wanita. Jadi dia karena dia naksir dia main mata seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi pengertian dengan mengedipkan mata itu maksudnya adalah hal yang negatif,
hal yang nggak baik, hal yang jahat, mungkin hal yang kurang, yang konotasinya dalam tanda kutip itu negatif. Orang-orang yang mengedipkan mata seperti ini, dia pasti punya maksud yang tidak baik. Bahkan kalau kita perhatikan di kata-kata selanjutnya, yang mengedipkan matanya dan yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Ini kemungkinan besar kalau saya lihat konotasinya bukan menyangkut dalam hal satu pribadi, tapi ini menyangkut dalam satu kelompok orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkelompok bersama-sama ingin melakukan satu kecurangan atau satu penipuan atau satu kejahatan. Yang seperti kalau kita lagi nonton film, umpamanya kayak saya suka nonton film Good of Gambler, film judi-judi. Di situ mereka sering bermain curang, mereka bermain judi 4 orang atau berapa orang, tapi beberapa orang itu adalah satu kelompok yang bekerja sama gitu, hendak menipu. Jadi mungkin dia main mata begini, atau dia pegang alisnya, atau dia pegang kupingnya, atau dia begini. Itu setiap gerakan tangan dia atau kaki yang seperti apa, itu punya maksud. Seperti kode, seperti isyarat, oh you harus melakukan ini, you harus melakukan ini. Dan yang dimaksudkan dalam firman Tuhan itu seperti itu. Mereka ini bisa dikategorikan dalam satu kelompok orang-orang yang hendak menipu, hendak berbuat jahat beberapa orang dengan memberikan kode-kode atau isyarat-isyarat. Bisa jadi orang yang melakukan ini hanya seperti seorang bukan instruktur yang bermain di belakang layar. Dia hanya main mata seperti ini, dia udah tahu dia menyuruh temannya untuk melakukan ini. Dia menggerakkan kakinya seperti apa atau menggerakkan tangannya seperti apa, oh dia harus lakukan seperti ini. Nah, orang-orang begini adalah orang-orang jahat di mata Tuhan. Orang-orang yang Tuhan nggak suka. Dan Tuhan katakan apa yang dia lakukan itu nggak berguna. Itu semua jahat. Itu semua hal yang nggak baik, saudara. Di alinea selanjutnya juga dikatakan seperti ini. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Nah, kelompok orang-orang ini atau pribadi-pribadi ini, karena dia sedang melakukan kejahatan, sedang melakukan hal-hal yang nggak baik, menipu, berbuat curang, otomatis hatinya itu penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat. Dan rancangan-rancangan yang jahat ini untuk menjahatkan orang, untuk menipu orang, membuat curang kepada orang, melakukan hal-hal yang sebenarnya, ini nih merugikan orang lain. Orang ini adalah orang yang munafik, orang yang gak berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang bertolak belakang dengan segala yang Tuhan mau. Saya coba pelajari, saudara, saya coba lihat dari ayat 12-14 ini. Orang munafik itu sering digambarkan sebagai hamba Belial. Dalam bahasa Ibrani dikatakan seperti hamba Belial. Hamba Belial ini punya arti kurang lebih adalah seorang hamba yang jahat, saudara. Hamba yang curang, hamba yang gemar melakukan kejahatan. Hamba ini adalah hamba yang pandai, hamba yang licik, hamba yang lihai. Tapi segala pekerjaannya itu menjurus ke hal-hal yang jahat, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan perintah tuannya. Ini hamba Belial, dikatakan seperti hamba Belial kalau dalam bahasa Ibraninya. Nah, ini yang dijelaskan dalam ayat 12 sampai 14, saudara. Karena orang-orang seperti ini, pribadi-pribadi seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini yang tidak baik ini, itu nggak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa murka. Tuhan bisa murka dan Tuhan bisa menurunkan hukumannya kepada orang-orang seperti ini. Di ayat 15 diberitahu, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Apa maksud firman ini? Maksud firman ini mengatakan kalau orang yang jahat, seperti yang disebutkan dalam ayat 12, 13, 14 tadi, pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Dan hukuman itu nggak tanggung-tanggung. Hukuman itu yang nggak bisa dipulihkan lagi. Maksudnya nggak ada pertolongan lagi gitu. Hukuman itu
yang ya ending lah, langsung berakhir lah. Saya pernah punya kenalan, saudara. Bukan kenalan, saya pernah mengenal seseorang yang saya anggap dia ini orang hebat, orang pandai, orang pinter. Karena memang dia pandai, dia pinter, dia hebat. Orang ini seringkali kalau ketemu saya, dia suka kasih saya wejangan. Dari saya remaja tuh, kalau ketemu dia suka kasih saya nasihat, wejangan, banyak sekali kata-kata yang bijaksana, dan saya masih banyak mengingat wejangan-wejangan yang disampaikan. Dia ini awalnya ini hanya orang biasa saja, saudara. Awalnya biasa saja. Tapi karena dia ketemu dengan seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan besar, lalu dia ini diangkat jadi anak angkatnya. Waktu dia diangkat jadi anak angkatnya, tentu aja dia diberikan kesempatan untuk berbisnis, job, order, apa segala macam dari perusahaan yang dia pimpinnya. Saudara, orang ini naik dengan cepat. Jadi hebat, jadi kaya, jadi sukses luar biasa. Saya kagum, benar-benar saya kagum. Saya kagum, benar-benar kagum. Karena dia begitu luar biasa sekali. Tapi rupanya kesuksesan yang dia dapat ini bukan karena hanya sekedar kerja keras yang dia lakukan. Tapi di balik itu ada banyak kecurangan yang dilakukan. Dia itu seperti pagar makan tanaman. Udah ditolong, udah dibela, udah diangkat anak, udah dibantuin, tapi masih aja dia bisa makan tuannya gitu. Orang nggak tahu kamsial, orang goceng lah. Sampai pada satu titik, saudara, Tuhan izinkan dia menderita penyakit kanker. Sampai akhirnya dia berobat kemana-kemana, penyakit kanker ini nggak bisa disembuhkan. Segala harta yang dia punya, kekayaan yang dia miliki itu pada akhirnya habis untuk mengobatin dia. Dan akhirnya pun dia meninggal. Saya sempat berpikir, apakah ini karena ulah dia, akibat dia menjalani kehidupannya sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang bermulut serong, sebagai orang yang suka mengedipkan mata, yang bermain kaki, yang menunjuk-nunjuk, atau sebagai orang yang hatinya penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat. Sehingga karena apa yang dia buat, apa yang dilakukannya itu, akhirnya Tuhan memberikan satu penghukuman kepadanya. Saya berpikir, apakah mungkin seperti ini? Karena kalau dia seumpamanya kecurangan dia ketangkep gitu, dia ketangkep sama polisi umpamanya, lalu dia diproses. Mungkin dalam proses kepolisian atau pengadilan, mungkin masih ada yang bisa membela dia, masih ada yang bisa menolong dia, masih ada yang bisa melepaskan dia. Tapi coba, kalau diizinkan mendapatkan penyakit seperti ini, nggak ada yang bisa tolong, nggak ada yang bisa sembuhkan, nggak ada yang bisa bela, dan itu sampai pada akhirnya. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar berlaku. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Hati-hati, saudara. Jangan pernah kita menjadi orang munafik seperti ini. Karena Tuhan paling benci orang menjadi orang munafik. Jangan kita seperti hamba Belial ini. Hamba yang lihai, hamba yang pinter, hamba yang licin, hamba yang licik. Yang ada dalam pikirannya dan perbuatannya itu hanyalah kejahatan, kejahatan, dan kejahatan. Hati-hati, saudara. Kita sudah melihat, firman Tuhan sudah katakan, kalau penghukuman itu begitu berat, punishment yang Tuhan berikan itu begitu menyakitkan dan tanpa ampun. Lalu kita lihat di ayat selanjutnya, saudara. Di ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ada 6 perkara, 6 hal, 6 kelakuan mungkin, 6 perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ada 6, bahkan ditambahkan ada 7 katanya. Ada 7 perkara, ada 7 hal yang menjadi kekejian di hatinya. Di hati siapa? Hati Tuhan. Tuhan melihat perkara yang dilakukan itu, hal yang dilakukan itu, begitu menyakitkan hatinya. Dia nggak suka, dia benci.
Dia nggak bisa terima semua itu. Apa aja saudara? Nomor satu dikatakan mata sombong. Mata sombong itu apa sih saudara? Kalau dalam terjemahan lain, saya baca mata sombong ini diterjemahkan dengan sikap sombong. Ya, mata sombong, sikap sombong yang sama aja, mata sombong, sikap sombong. Orang yang punya mata sombong atau sikap sombong ini adalah orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, orang yang merasa hebat, merasa super, merasa jagoan, merasa lebih dari yang lain. Orang yang punya mata sombong itu bukan tanpa sebab dia memiliki pribadi yang menjadi mata sombong gitu. Bukan tanpa sebab dia bisa menjadi angkuh gitu, bukan tanpa sebab dia menjadi bersikap sombong itu, bukan. Biasanya ada pencetusnya, ada penyebabnya. Mungkin kalau dia seorang wanita, dia merasa dirinya, aduh, aku nih paling cantik, bukan lebih cantik, tapi paling cantik dan melebihi dari orang-orang lain, sehingga dia menjadi sombong karena kecantikannya, menjadi mata sombong karena kecantikannya. Itu karena sesuatu yang dia miliki gitu. Atau kalau seumpamanya laki-laki, dia menjadi mata sombong karena kegantengannya. Dia benar-benar ganteng, benar-benar maco, benar-benar mungkin berewokan, kayak Raffi Ahmad gitu yang suka menjadi pujian-pujian wanita gitu. Dia menjadi sombong seperti itu. Dia menjadi mata sombong karena apa, kegantengannya itu. Ada yang orang menjadi sombong karena keterampilannya, dia ahli olahraga, ahli apa dalam bidang olahraga yang dia tekuni, dia biasanya dia bisa juga menjadi sombong. Biasanya tuh kayak seperti pembalap atau rally atau orang-orang yang di dunia olahraga yang seperti itu biasanya bisa menjadi sombong karena dia merasa dia super, dia hebat. Atau ada orang yang lebih pintar di kelas atau dalam pelajaran sesuatu, dia juga bisa menjadi mata sombong karena kepintarannya yang dia miliki gitu. Dan yang paling banyak saudara, mata sombong karena apa? Ya karena kekayaan. Ini kita banyak jumpai. Banyak orang jadi mata sombong karena kekayaan, karena harta yang dia punya tuh banyak sekali, yang dia miliki banyak sekali. Itu saya suka lihat di YouTube tuh dulu tentang sultan yang dibawa oleh siapa gitu. Dia menunjukkan, memamerkan tentang kekayaan yang dia miliki. Saya sering lihat di kolom-kolom komentar, oh banyak orang tulis, aduh kok sombong amat memamerkan kekayaan, merasa lebih hebat, merasa jadi sultan, punya itu, punya ini, mobil itu, mobil ini yang mewah-mewah, rumah begitu mewah. Itu sesuatu yang jadi mata sombong, saudara. Tuhan gak suka sama orang yang mata sombong. Orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, Tuhan gak suka. Tuhan benar-benar gak suka. Saudara ingat, waktu Yesus hidup, Yesus pernah kasih perumpamaan kepada murid-muridnya. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, saudara. Orang Farisi itu terkadang punya kesan dia adalah orang yang mata sombong. Orang yang angkuh, yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Lebih, mungkin dia merasa lebih suci, lebih saleh, lebih tahu banyak hal tentang Taurat, lebih pandai, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau orang pemungut cukai itu, dia merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu nggak baik, saudara. Yesus kasih perumpamaan ada di Lukas 18, saudara. Yesus berkata begini, ada dua orang katanya. Satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai katanya. Nah, orang Farisi ini datang berdoa di bait Allah. Dia datang berdoa, dia berdiri di bait Allah, lalu dia menengadah kepalanya ke atas, dia melihat ke atas dan tangannya terangkat begini, lalu dia mulai berdoa katanya. Orang Farisi itu berdoa seperti ini, aku mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena aku tidak seperti mereka semua katanya. Aku bukan seorang perampok, aku bukan seorang penzina katanya, aku ini juga bukan seorang yang lalim, aku bukan seorang pemungut cukai, kata si orang Farisi ini. Lalu dia lanjutkan lagi doanya, aku selalu berpuasa 2 kali seminggu, dan aku juga suka dan aku selalu memberikan 1/10 dari semua penghasilanku.
Kemudian Yesus berkata lagi, tapi orang Farisi ini katanya, dia cuma berdiri jauh-jauh aja. Dia berdiri jauh-jauh, mukanya pun dia nggak berani menghadap ke atas, menengadah ke atas, nggak berani. Dia cuma menunduk. Sambil menunduk dia pukul-pukul diri. Sambil dia pukul-pukul dirinya begitu, dia menangis. Dia cuma berkata, ya Tuhan, aku ini orang berdosa, kasihanilah aku. Yesus berkata kepada muridnya, pemungut cukai ini, pemungut cukai yang berdoa seperti ini, yang hanya menunduk dan memukul-mukul dirinya, dan yang berkata, aku ini orang berdosa, ampunilah aku ya Tuhan, dia pulang akan dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan gak suka sama orang sombong. Tuhan gak suka sama orang angkuh. Tuhan gak suka sama orang yang bermata-mata sombong. Dan itu kekejian buat Tuhan. Saudara ingat, coba koreksi diri kita. Apakah kita memiliki mata sombong? Apakah kita memiliki keangkuhan? Entah kita merasa lebih pintar, entah kita merasa lebih kaya, atau kita merasa lebih tahu, atau apapun juga. Coba koreksi. Jangan sampai kita memiliki mata sombong. Itu nomor satu, saudara. Lalu yang nomor dua, saudara. Nomor dua, perkara yang dibenci oleh Tuhan, yang merupakan kekejian di hati Tuhan, adalah lidah dusta. Lidah dusta apa sih? Lidah dusta itu adalah lidah yang sering berkata-kata tentang hal-hal yang bohong, hal-hal yang gak benar, hal-hal yang palsu, hal-hal yang gak sesuai dengan kebenaran. Itu adalah lidah dusta. Tuhan gak suka tuh kalau orang suka berbohong. Tuhan gak suka kalau orang gak bisa berkata dengan aslinya, dengan sebenar-benarnya, dengan apa adanya. Saudara ingat gak? Ada sebuah lagu lama, saudara. Saya lupa siapa yang nyanyiin. Ini lagu bercerita tentang lidah. Kurang lebih lagunya begini. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, setinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Kata-katanya indah ya saudara. Kata-katanya begitu puitis, begitu indah. Coba kita artikan secara singkat. Kalau kita artikan secara singkat, kata-kata indah yang begitu panjang itu, judulnya cuma satu, lidah dusta. Dia mengumbar janji, dia ngomong macem-macem, apa segala macem, tapi rupanya nol. Nggak ada yang benar, nggak ada yang dibuktikan. Kalau dia janji, ya nggak ada yang dipenuhi. Nah ini lidah dusta seperti ini nih saudara. Tuhan nggak mau kalau manusia itu punya lidah dusta seperti itu. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Saya ulangi sekali lagi ya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Apa maksud firman Tuhan ini, saudara? Saudara, maksud firman Tuhan ini adalah kalau orang yang sering mengucapkan kata-kata yang benar, berbicara dengan benar, berbicara dengan sesuai apa adanya, orang itu akan selalu dipercaya orang. Tapi kalau orang itu nggak bisa bicara benar, orang itu ngebohong melulu, nipu melulu, janji melulu yang nggak pernah ditepati, itu nggak bakal pernah bisa dipercaya orang. Cuman dia ngomong sekali, dipercaya, tapi waktu dipercaya ternyata dikibulin, ternyata dia nggak bohong. Setelah itu orang nggak bakal percaya lagi. Saudara bisa percaya kalau sama orang yang ngebohongin diri saudara? Rasanya nggak begitu gampang ya. Saya punya anak buah tuh macem-macem modelnya. Ada yang bisa dipercaya, ada yang nggak bisa dipercaya. Kalau yang bisa dipercaya, tetap saya bisa percaya, karena dia nggak pernah neko-neko, nggak pernah
berkata dusta, memiliki lidah dusta. Dia bicara apa yang dia kerjakan apa. Tapi ada juga yang bicara apa yang dikerjakan nggak sesuai gitu. Saya nggak bisa percaya, walaupun dia berkata benar saat itu, tapi saya nggak mudah percaya. Ini maksudnya, orang yang bicaranya benar itu akan ada sepanjang masa, berarti orang lain akan terus percaya. Tapi jangan sekali-sekali dia memiliki lidah dusta, jangan sekali-sekali dia ngebohong, dia nggak dipercaya lagi oleh orang. Kemudian saudara, di ayat selanjutnya tadi sudah kedua, kitab yang ketiga, hal yang ketiga yang dibenci oleh Tuhan adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mungkin untuk hal ini saya nggak akan bahas jauh-jauh saudara, saya nggak akan bahas lebih dalam. Karena yang namanya menumpahkan darah, yang namanya membunuh, yang namanya menghabisi nyawa orang, yang menyelesaikan hidup orang, itu pasti Tuhan nggak suka. Tuhan pasti benci. Karena setiap nyawa manusia adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang menentukan hidup mati seseorang. Kalau kita menghabisi seseorang, menghabisi nyawa seseorang, itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Apalagi orang itu nggak bersalah, udah pasti dosa berat, udah pasti Tuhan benci. Dan ini saya percaya ini pun nggak ada dalam diri saudara dan saya. Ya, sejak dahulu, sejak pertama kali manusia berbuat dosa, sejak Kain membunuh Habel adiknya, itu Tuhan udah nggak berkenan. Habel juga nggak salah, tapi Kain membunuhnya, itu Tuhan udah nggak berkenan. Udah nggak usah saya nggak akan bahas ini, karena ini sesuatu kekejian yang pasti di mata Tuhan. Lalu untuk berikutnya, untuk yang keempat, hal yang keempat yang Tuhan benci, yang Tuhan tidak suka adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Saudara, hati itu letaknya dalam dada ini, dan tempatnya itu tersembunyi. Apa yang ada dalam hati seseorang, orang lain nggak bakal pernah tahu. Saudara nggak pernah bisa tahu apa isi hati saya, nggak bakal bisa tahu. Dan saya pun nggak bakal pernah bisa tahu apa isi hati saudara-saudara, nggak bakal bisa tahu. Orang mungkin bisa bilang saya baik, Pak Wiwi itu baik gitu. Oh, Pak Wiwi orangnya oke loh, enak loh, hatinya pasti baik, karena dia ya pokoknya orangnya luar biasa dah. Belum tentu hati saya baik. Karena apa? Karena manusia itu banyak hidup dalam kepura-puraan. Manusia itu pandai bersandiwara. Seorang laki-laki menaksir seorang wanita, ini laki-laki pun dari yang kasar, dari yang jahat, kalau dia punya satu kepentingan kepada wanita ini, naksir wanita ini, dia pasti akan berbuat baik. Dia pasti akan berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, sehingga dia baik loh, oke lah. Tapi setelah menikah umpamanya, baru ketahuan hatinya seperti apa. Manusia itu pandai main sendiwara. Hati yang asli itu nggak pernah bisa ketahuan. Yang tahu isi hati kita cuma diri kita sendiri sama Tuhan. Dan hati ini sering dipakai sebagai tolak ukur oleh Tuhan, sebagai salah satu tolak ukur oleh Tuhan untuk melihat kita, menilai kita. Hati ini nggak pernah bisa bohong. Kalau dia benci, dia benci. Dia marah, dia marah. Hati seperti itu. Dan yang tahu kebenarannya itu cuma Tuhan. Yang tahu kebenarannya cuma Tuhan. Karena itu Tuhan nggak suka kalau manusia punya hati yang memiliki rencana-rencana yang jahat. Tuhan nggak suka. Karena hati ini bukan harus dipakai, bukan untuk dipakai untuk hal-hal yang jahat, untuk diisi dengan rencana-rencana yang jahat. Tuhan nggak mau. Karena itu Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa menjaga hati dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan kita yang kita pancarkan adalah baik. Kalau kita punya rencana-rencana yang jahat dalam hati kita, itu berarti siapa yang berduduk di hati kita?
Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, nggak mungkin Roh Kudus mengajarkan diri kita untuk punya hati kita untuk melakukan rencana-rencana yang jahat. Nggak mungkin. Kira-kira siapa? Pasti si iblis. Dan iblis itu paling mau menduduki hati kita. Kalau dia bisa duduk hati kita, macam-macam rencana jahat bisa dia buat. Kalau orang punya rencana jahat di hatinya, hati-hati. Kalau kita nih punya rencana jahat di hati kita, hati-hati. Berarti Roh Kudus itu telah tergeser dari hati kita. Dan yang menduduki adalah si iblis. Hati-hati saudara. Ini Tuhan, karena itu Tuhan gak suka, Tuhan benci. Ini hal yang menyakitkan hati Tuhan. Karena Roh Allah dalam hati ini bergeser. Kalah dengan si iblis. Karena itu Tuhan wanti-wanti, Tuhan ingetin, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kecolongan, jangan sampai si jahat itu menguasai hati kita. Kalau si jahat menguasai hati kita, maka hati kita pasti akan penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat. Koreksi saudara, koreksi hati ini, supaya hati ini jangan sampai diduduki oleh si iblis. Jangan sampai kita dibenci oleh Tuhan karena ada rancangan yang jahat dalam hati kita, karena kita membiarkan hati kita dikuasai oleh si iblis. Ya, lalu saudara, hal yang berikutnya, hal yang kelima. Hal yang kelima dikatakan yang dibenci oleh Tuhan adalah kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ini maksud firman Tuhan mengatakan seperti ini apa sih? Saya menafsirkan hal ini kurang lebih seperti ini. Orang yang memiliki kaki yang segera lari menuju pada kejahatan, ini seperti orang yang ambisius sekali. Orang yang bisa melakukan segala sesuatu demi mencapai ambisinya, demi mencapai apa yang diinginkannya, demi mencapai cita-cita yang dia mau gitu. Sekalipun dia tahu apa yang dia kerjakan itu sebenarnya nggak baik, sebenarnya nggak berkenan sama Tuhan, tapi dia mau kerjakan itu, dia berani lakukan itu, kakinya berani berlari menuju kepada kejahatan, hanya karena tujuannya itu, hanya karena apa yang ingin dia raih. Dia nggak bisa mengendalikan ambisinya, dia nggak bisa punya nilai-nilai atau norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam dirinya, seperti yang Tuhan telah tetapkan. Semuanya dilabrak, semuanya enggak. Yang penting goalnya, tujuan saya ke sana, dan saya harus bisa, saya harus lakukan. Dan hal ini banyak terjadi di mana, saudara? Orang yang punya ambisi untuk kaya, yang terlibat dengan mamon, itu biasa banyak melakukan hal ini. Segala hal dia terobos, segala hal dia bisa lakukan. Dia nggak bisa mengendalikan diri. Dia tahu itu jahat, dia tahu itu nggak benar, tapi tetap dia buat. Dia ingin kaya, dia berani korupsi. Dia ingin kaya, dia berani tipu sana, tipu sini. Dia ingin kaya, dia berani bohongin orang. Dia berani merampok. Dia berani lakukan hal-hal kejahatan apapun. Yang penting tujuannya tercapai. Tuhan gak suka, saudara. Tuhan gak suka sama orang seperti ini. Tuhan gak suka. Kemudian di ayat selanjutnya, hal-hal yang tidak disukai Tuhan yang keenam adalah seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Saudara, saksi dusta itu apa? Saksi dusta adalah seseorang yang dipercaya bisa memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Seorang saksi adalah seorang yang dipercaya, dia nih tahu nih tentang satu peristiwa, tentang satu perkara yang terjadi, dan dia dipanggil untuk memberikan keterangan yang sebenarnya terjadinya itu seperti apa. Kalau dikatakan saksi dusta itu saksi yang bicara bohong, saksi yang bicaranya nggak benar, saksi mungkin yang bicaranya bertolak belakang gitu, yang ngawur,
yang ngaco, yang nggak sesuai dengan yang aslinya, ini seorang saksi dusta. Nah, kalau saksi yang seperti ini, pasti dia akan menyaksikan hal-hal yang penuh dengan kebohongan, nggak sesuai dengan peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Ini berbahaya, saudara. Kalau dia seorang saksi dusta, maka dia bisa banyak menimbulkan kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan, menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan kekecewaan bagi banyak orang, bagi banyak hal, saudara. Itu pun Tuhan nggak suka kalau kita menjadi saksi dusta. Dalam 10 perintah Allah kan kita ingat, salah satu perintah yang Allah berikan kepada Musa waktu itu kepada bangsa Israel apa? Jangan engkau menjadi saksi dusta atas saudaramu. Jangan menjadi saksi dusta, jangan menjadi saksi yang bohong, yang nggak benar. Jangan. Karena orang yang berbicara tentang kebohongan yang menjadi saksi bohong, itu terlalu melukai banyak orang. Jangan, saudara. Saudara ingat, tahun 1990, dunia pernah dikejutkan oleh seorang wanita yang bernama Nariyah El-Sabah. Tahun 1990. Waktu itu wanita ini berusia 15 tahun. Dia masih remaja ya, 15 tahun. Saya lihat fotonya, dia cantik. Dia datang ke PBB. Dia datang, kemudian dia mulai cerita. Dia mulai bersaksi tentang apa yang dilihat yang terjadi di Kuwait, katanya. Tentang bagaimana tentara Irak menyerang negara Kuwait, memperlakukan penduduknya seperti apa, katanya. Bayi-bayi yang dalam inkubator maksudnya dalam tempat perawatan bayi itu, semuanya dikeluarin, katanya. Bayi-bayi itu dikeluarin dari inkubator, sehingga banyak bayi yang mati karena dilepas dari inkubator, nggak bisa hidup. Lalu tentara Irak itu melakukan banyak kekerasan, katanya, belum memperkosa wanita, belum main bunuh segala macam. Dan dia cerita itu dengan sambil menangis, sambil sepertinya kayak orang mungkin seperti trauma gitu, benar-benar hebat, luar biasa. Air matanya bercucuran sehingga begitu menggugah orang-orang yang di PBB itu, dan mengakibatkan PBB dan negara superpower mengambil satu tindakan terhadap Turki. Dan akibat tindakan yang diambil ini, banyak korban yang jatuh, banyak jiwa yang melayang, kerugian besar, kehancuran, banyak hal yang negatif. Tapi setelah, kalau nggak salah 2 tahun lebih, si Nariyah El-Sabah ini baru ketahuan. Ternyata dia ini saksi dusta. Dia nggak menyaksikan itu semua, dia nggak tahu apa-apa. Dia ini anak duta besar Kuwait yang ada di Amerika. Sekolahnya juga di Amerika. Dia itu yang dia lakukan cuma sekedar acting. Bayi yang keluar yang mati, dikatai dikeluarkan dari inkubator, itu ternyata bukan dikeluarkan dari inkubator. Karena bayi itu memang nggak keurus, karena suster-suster, dokter-dokter tuh pada lari, pada menyelamatkan diri, sehingga bayi-bayi itu pada hilang, pada nggak keurus, ya kehilangan nyawanya semua. Ini yang terjadi sesungguhnya. Coba lihat, saudara. Seorang saksi dusta itu begitu berbahaya. Akibat yang ditimbulkan karena kesaksian dia yang nggak baik itu menghancurkan sana sini, menyebabkan adanya ketidakadilan, melukai hati orang begitu banyak, mengecewakan orang begitu banyak. Jangan pernah mau menjadi saksi dusta dalam kehidupan kita, saudara, karena Tuhan benci sekali sama orang yang seperti ini. Lalu, saudara, yang terakhir, hal yang ketujuh yang Tuhan tidak suka dan merupakan kekejian di hatinya adalah orang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Orang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau boleh saya katakan, orang seperti ini nih seperti kompor atau seperti minyak. Kenapa kompor, kenapa minyak? Karena kompor tuh cuma bisanya meleduk, minyak itu bisa membakar. Jadi di mana tempat dia datang pasti ada kebakaran, pasti ada keributan, pasti ada yang meleduk, dan hal yang dia lakukan itu selalu seperti itu. Tuhan gak suka, sekali lagi. Tuhan benci sama hal-hal seperti ini. Waktu Yesus masih hidup, Yesus pernah berbicara, pernah mengajarkan tentang berbahagialah.
Kalau saudara ingat, itu khotbah di bukit yang terkenal tentang berbahagialah. Salah satu tentang berbahagialah, Yesus katakan seperti ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang membawa damai akan dikatakan disebut sebagai anak-anak Allah. Sekarang kalau dia tidak membawa damai, dia membawa ribut, dia disebut sebagai anak-anak apa? Anak-anak iblis, saudara. Anak-anak iblis. Saudara mau jadi anak iblis? Saya sih nggak mau. Saya ingin tetap jadi anak-anak Allah. Saya pengen ke setiap tempat yang saya pergi atau ketemu siapapun atau dimanapun, saya ingin selalu menjadi pribadi yang membawa damai, bukan menjadi pribadi yang bawa keributan. Saya nggak mau jadi kompor, saya nggak mau jadi minyak. Saya nggak mau. Bahkan di tempat-tempat yang ada keributan, kalau bisa saya juga bawa kedamaian. Saudara, ingat ya 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian di hati Tuhan. Ingat semua yang telah kita bahas. Dan jangan kita hidup sebagai orang munafik, sebagai hamba Bileal seperti yang digambarkan dalam bahasa Ibrani. Jangan hidup seperti itu. Karena penghukuman yang Tuhan turunkan begitu menyakitkan. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang baik. Kita coba koreksi diri kita kalau kita kedapatan salah satu dari hal-hal yang dibenci Tuhan, hal-hal yang gak disukai oleh Tuhan. Rubah hati kita, rubah diri kita, rubah sikap kita, rubah semuanya, supaya seluruh hidup kita adalah hidup yang menyenangkan untuk Tuhan. Ya, amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Bapa telah tunjukkan tentang hal-hal yang tidak Bapak suka, tentang hal-hal yang Bapak benci di dalam kehidupan anak-anak-Mu, tentang hal-hal yang bisa melukai hati-Mu kalau kami lakukan. Ingatkan ini di dalam kehidupan kami, karena kami tidak mau di sepanjang hidup kami kedapatan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan benci. Tapi kami ingin menjalani kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu, pribadi-pribadi yang bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu sekali lagi kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami minta Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Kami minta Roh Kudus menuntun kehidupan kami, supaya seluruh hidup kami adalah hidup seperti apa yang Bapa inginkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami menteraikan doa ini. Amin. Oke, kita sudah mendengar firman-Nya, dan saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Dan mari juga kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Dan juga biar Tuhan Yesus sendiri yang memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita doa tutup, saya kembali ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Alberta dengan nomor rekening 566-0354-362. Oke, mari sekarang kita mau siapkan hati kita mau tutup ibadah kita pada pagi ini, dan kembali kita mau nyatakan hanya Dia Allah kita yang kita sembah.
Terima kasih untuk setiap lagu yang boleh kami nyanyikan untuk Engkau. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang kami percaya jika kami lakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa perubahan dalam hidup kami, membawa perubahan ke arah yang lebih baik, menjadikan pribadi kami menjadi pribadi yang lebih sempurna, menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, banyak mungkin di antara kami yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan, tapi kami tetap percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah. Karena itu kami tetap mau berpegang padamu Tuhan. Dan juga mungkin ada sebagian di antara kami yang sedang dalam keadaan lebih baik, mungkin di masa pandemi ini, mungkin dapat mengambil kesempatan di dalam masa pandemi ini, menemukan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan hikmat sehingga hidupnya menjadi lebih baik. Dan dalam keadaan itu pun kami juga tidak lupa, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri sumber berkat kami, Tuhan sendiri sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Jadi apapun keadaan kami saat ini, kami tetap tahu kami punya Tuhan yang tidak berubah. Kami tetap berpegang pada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa kami, untuk negara kami Indonesia ini, untuk semua yang boleh terjadi, untuk kebijakan yang sudah diambil, kebijakan yang sedang dilakukan, dan kebijakan yang mungkin direncanakan. Kami mau bawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan juga yang turut campur untuk setiap kebijakan yang pemerintah kami lakukan. Dan kami percaya tidak ada satupun kebijakan yang tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Dan biar sendiri Tuhan yang bekerja melalui anak-anak-Mu di bidang di kursi-kursi pemerintahan, biar Tuhan yang pakai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa juga buat saudara-saudari kami, bukan hanya di Indonesia ini, tapi dimanapun kami berada di tengah kondisi seperti ini. Kami tahu kami hanya tetap harus berpegang pada Engkau. Walaupun kondisinya sulit, tapi kami tahu kami tetap berpegang pada Engkau. Kami tidak meninggalkan ibadah kami tidak meninggalkan saat teduh kami sehari-hari. Kami tetap mau semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, dan semua yang Tuhan akan lakukan juga dalam hidup kami. Kami berdoa, kami serahkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari sekarang kita mau terima berkat Tuhan lewat Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya melalui kuasa Roh Kudus, pemimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datangnya kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, di bulan Juli 2021 ini, gereja kita GB Alberta telah berulang tahun yang ke-21. Badan pengurus GB Alberta memantapkan hati untuk melangkah maju, melaksanakan rencana renovasi bangunan gereja kami yang selama ini bertahun-tahun sudah kami doakan bersama-sama. Adapun usia bangunan yang sudah cukup tua, yaitu 36 tahun, menyebabkan kami seringkali mengalami gangguan dalam bidang kelistrikan yang bolak-balik korslet,
mengalami gangguan dalam bidang saluran air yang terkadang menimbulkan bau yang kurang sedap, dan juga beberapa kali langit-langit itu jebol sehingga air hujan itu membanjiri lantai yang ada di bawahnya. Bahkan ruang ibadah kami beberapa kali juga mengalami kebanjiran. Saat ini dana yang kami miliki memang masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh rancangan. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyatukan hati, untuk bergandengan tangan, bergerak bersama dengan kami, mendapatkan kehormatan memperbaiki rumah Tuhan GBI Alberta. Kami percaya kalau kita menyatukan hati, bergerak bersama untuk kemuliaan nama Tuhan, kita menabur dengan mencucurkan air mata, maka kita pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membagikan video ini kepada siapa Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara, untuk mereka juga bisa mendapatkan kehormatan, ikut serta berpartisipasi, berbagi berkat atas apa yang Tuhan sudah berikan, memberikan janji iman mereka untuk memperbaiki rumah Tuhan GBI Alberta bersama dengan kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gerejaku, keluargaku, keluargaku, gerejaku, Alberta. Allah selalu beserta dengan kita.